Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas matematika teknik dengan materi persamaan diferensial linear order 2. Nah, kita langsung saja masuk ke pertanyaannya. Nah, di sini ada satu contoh soal yaitu rangkaian RL. Di sini bisa kita lihat ada pembagian dua arus yang dimana ada I1 dan I2. Di sini terdapat tiga hambatan yaitu R1, R2 dan R3. Dan dua induktor yaitu L1, L2 serta ada switch dan E atau sumber tegangan. Nah, di sini di soalnya sudah diketahui R1 sama dengan 4 ohm, R2 sama dengan 6 ohm, R3 sama dengan 8 ohm, L1 sama dengan 4 mH, atau kalau kita ubah menjadi Henry yaitu menjadi 0,004 Henry, dan L2-nya sama dengan 4 Henry, di mana dengan E atau sumber tegangan sama dengan 100. Maka tentukanlah tegangan di R3 pada switch S saat tertutup pada keadaan awal arus yang mengalir 0. Nah, di sini kita akan mencari persamaan. Tadi kan ada pembagian dua arus, maka persamaan yang kita butuhkan adalah sebanyak 2 juga. Maka untuk mencari persamaan yang pertama kita mendapatkan E min VR1 min VL1 min VR2. Maka hasilnya adalah ini VR ini kita ubah menjadi R kali I, dan VL ini kita mau ubah jadi L dI per dt. Maka E min R1 kali I1 min L kali dI 1 per dt min R2 I2. Maka ini kita pindah ruaskan menjadi L kali dI 1 per dt sama dengan R1 kali I1 plus R2 kali I2 min E. Maka ini kita bisa ubah menjadi R2 buka kurung I2 min I1, dan sebelumnya sama juga. Maka kita di sini tujuannya untuk menghilangkan L. Caranya kita bagi dengan L. Maka L bagi L sama dengan 1. Maka 1 boleh saja kita tidak tulis. Maka hasilnya adalah DI 1 per dt sama dengan R1 per L1 kali I1 plus R2 per L1 kali I1 min R2 per L1 I2 min E per L1. Kenapa dia semuanya memakai L1? Karena dia berada pada induktor yang pertama, pada arus yang pertama juga. Maka hasilnya adalah I1 sama dengan R1 per L1 kali I1 plus R2 per L1 kali I1 min R2 per L1 kali I2 min E per L1. Ini merupakan persamaan yang pertama yang kita dapatkan. Untuk persamaan yang kedua, kita mendapatkan VL2 plus VR3 plus VR2 sama dengan 0. Maka hasilnya adalah L kali DI2 per dt plus R3I2 plus R2 kali I2. Nah, di sini hasilnya adalah ini kita pindah ruaskan menjadi L kali DI2 per dt sama dengan min R3 kali I2 plus R2 kali I2 min I1. Kita melakukan hal yang sama seperti ini. L-nya kita bagi dengan L untuk menghilangkan L-nya. Maka hasilnya adalah DI2 per dt sama dengan min R3 per L2 kali I2 plus R2 per L2 kali I2 min R2 per L2 kali I1. Nah, kenapa tidak ada E-nya? Karena E itu berada pada
arus yang pertama, sedangkan pada arus kedua dia tidak ada E-nya. Nah, kita juga menggunakan L2 karena dia berada pada induktor yang kedua. Jadinya ini berada pada putaran arus yang kedua. Maka hasilnya I2 sama dengan min R3 per L2 plus R2 per L2 kali I2 min R2 per L2 kali I1. Ini untuk persamaan yang keduanya, dan ini merupakan hasil penyederhanaannya. Nah, kita akan mencari penyederhanaan kedua persamaan. Nah, yang kita dapatkan tadi I1 persamaannya yaitu R1 per L1 kali I1 plus R2 per L1 kali I1 min R2 per L1 kali I2 min E per L1. Kita sederhanakan menjadi, kan ini sama-sama L1 dan I1 juga. Maka ini kita bisa gabungkan saja menjadi I1 sama dengan R1 per R2 per L1 kali I1 min R2 per L1 kali I2 min E per L1. Ini untuk hasil penyederhanaan persamaan yang pertama. Kemudian ada penyederhanaan yang kedua, I2 sama dengan min R3 per L2 plus R2 per L2 I2 min R2 per L2 kali I1. Nah, di sini sebenarnya ada I2. Di sini juga ada I2, L2, L2, maka kita gabungkan saja menjadi I2 sama dengan min R3 plus R2 per L2 kali I2 min R2 per L2 kali I1. Kita menyelesaikan hasil persamaan yang pertama tadi, yaitu yang ini, dengan nilai yang sudah tadi kita temukan dari soalnya. Maka ini persamaan yang kita dapatkan tadi dari hasil penyederhanaan. Kita masukkan angkanya, yaitu I1 sama dengan 4 tambah 6 per 0,004 I1 min 6 per 0,004 I2 min 100 per 0,004. Maka hasilnya adalah 10 per 0,004 I1 min 6 per 0,004 I2 min 100 per 0,004. Hasil akhirnya adalah I1 sama dengan 2500 I1 min 1500 I2 min 25.000. Nah, kita akan menyelesaikan hasil persamaan yang kedua juga. Yang hasil penyederhanaannya itu kita dapatkan yang ini. Maka tinggal kita masukkan angka yang sudah diketahui di setiap R-nya ini dan L-nya juga. Di sini 8 tambah min 8 tambah 6 per 4 I2 dikurangi 6 per 4 I1. Nah, hasilnya adalah I2 sama dengan min 14 per 4 min 6 per 4. Hasil dari 14 per 4 sama dengan min 3,5 min 1,5. Nah, di sini kita mencari lambda, yaitu I1 I2 sama dengan 2500 min 1500 dan min 3,5 min 1,5 untuk I1 I2 plus min 25.000 dan 0. Nah, kenapa kita susun seperti ini? Di sini kan kita mendapatkan I1 tadi adalah 2500 I1 min 1500 dan ini adalah min 2500. Nah, yang persamaan pertama tadi, yang ini kita masukkan untuk metode matriksnya. Nah, maka 2500 min lambda min 1500 min 3,5 min 1,5 min lambda sama dengan 0.
Maka kita akan kali silang menjadi 2500 min lambda kali min 1,5 min lambda min 1500 kali min 3,5 sama dengan 0. Maka hasilnya adalah min 3750 min 2500 lambda plus 1,5 lambda plus lambda kuadrat min 5250 sama dengan 0. Nah, hasil akhirnya adalah lambda kuadrat min 2458,5 lambda min 9000. Nah, karena di sini kita tidak bisa faktorkan, maka kita akan menggunakan rumus ABC. Rumus ABC yaitu untuk mencari lambda 1 dan 2, rumusnya adalah min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A, yang dimana B-nya tadi adalah min 2458,5 plus minus akar min 2498,5 kuadrat min 4 kali 1 kali min 9000. Maka hasilnya adalah 2498,5 plus minus akar 6.242.502,25 plus 3.600 sama dengan 2498,5 plus minus akar ini dijumlahkan menjadi 6.278.502,25 per 2. Ini setelah diakarkan menjadi 2498,5 plus minus 2505,7 per 2. Nah, untuk lambda pertamanya kita menggunakan yang plus menjadi 2498,5 plus 2505,7 per 2. Maka 5004,2 per 2 hasilnya sama dengan 2502,1. Untuk lambda keduanya kita menggunakan minus, yaitu 2498,5 minus 2505,7 per 2. Hasil dari ini menjadi min 7,2 per 2 sama dengan min 3,6. Maka setelah kita mendapatkan lambda 1 dan lambda 2-nya, kita masukkan pada persamaan lambda yang awal tadi. Di sini lambda 1 yang digunakan adalah 2502,1. Kita masukkan di setiap ada lambda yang ini. Maka 2500 min 2502,1 min 1500 min 3,5 min 1,5 min 2502,1 I1 I2 sama dengan 0. Maka hasilnya adalah min 2,1 min 1500 min 3,5 min 2503,6 I1 I2 sama dengan 0. Maka kita akan mengalihkan baris dengan kolom. Maka hasilnya adalah min 2,1 kali I1, hasilnya adalah min 2,1 I1 min 1500 I2 sama dengan 0. Min 3,5 I1 min 2503,6 I2 sama dengan 0. Hasilnya adalah kita mengambil yang ini menjadi I2 sama dengan min 2,1 per 1500 I1 sama dengan min 0,0014 I1. Ini maksudnya adalah I2 sama artinya dengan negatif 0,0014 nya I1. Kira-kira begitu. Untuk lambda yang keduanya sama dengan 3,6. Min 3,6 kita masukkan di step ada yang lambdanya sama seperti yang tadi, yaitu 2500 min 3, min 3,6 min 1500 min 3,5 min 1,5 min 3,6 I1 I2 sama dengan 0. Hasilnya adalah 2503,6 min 1500
min 3,5, 2,1. Maka sama kayak yang tadi, baris dikali dengan kolom. Hasilnya adalah 2503,6 I1 min 1500 I2 sama dengan 0. Min 3,5 I1 plus 2,1 I2 sama dengan 0. Maka I2 yang didapatkan adalah 2503,6 per 1500 I1 sama dengan 1,66 I1. Untuk di lambda yang min 3,6 mendapatkan I2 sama dengan 1,66 I1. Artinya I2 sama dengan 1,66 kalinya dari I1. Hasil akhir untuk lambda yang pertama yaitu 2502,1. Ini adalah I1, I2 sama dengan I1 E pangkat lambda T, I2 E pangkat lambda T. Maka kita dapatkan tadi dari lambdanya itu adalah 2502,1. Kita masukkan di lambdanya ini. Maka hasilnya adalah E pangkat 2502,1 T. Dan I2 tadi yang kita dapatkan dari lambda yang ini yaitu min 0,0014 kali E pangkat 2502 kali 1,1 T. Dan untuk lambda yang kedua yaitu min 3,6, hasilnya adalah E pangkat min 3,6 T. Karena lambdanya adalah min 3,6, maka untuk I2 nya sama dengan yang kita dapatkan dari min 3,6 ini, dari lambda min 3,6 ini, yaitu 1,66 dari I1 nya. Maka I2 sama dengan 1,66 E pangkat min 3,6 T. Maka inilah hasil akhir yang kita dapatkan. Oke, di sini saya akan menunjukkan bagaimana bentuk grafik dari hasil persamaan yang telah kita temukan pada sebuah rangkaian tersebut dengan menggunakan metode matriks. Di sini saya akan memperlihatkan bagaimana grafik yang telah kita temukan dari persamaan tersebut. Kita di sini menggunakan Tony atau bahasa pemrograman Python, dan Tony sebagai IDE-nya untuk kita menulis kode dari Python. Oke, kita langsung saja ke dalam kode-kode yang telah dibuat. Yang pertama ada import numpy sebagai lib untuk melakukan operasi numerik. Selanjutnya ada matplotlib sebagai plotting yang dapat memvisualisasikan persamaan kita ke dalam grafik atau hasil yang dikompil oleh kode ini menjadi grafik. Selanjutnya ada scipy, yaitu fungsinya untuk menyelesaikan persamaan dari diferensial ke bentuk numerik, secara numerik maksudnya. Oke. Selanjutnya ada kodenya. Yang pertama ada definisi sistem persamaan diferensial, yang dimana fungsi out ini sebagai mendefinisikan sistem persamaan diferensial untuk dua variabel, yaitu I1 dan I2. Parameter I ini adalah array yang berisi dua elemen, yaitu I1 dan I2. Kemudian ada parameter T, yaitu ini itu merupakan waktu, tapi ini tidak langsung digunakan secara langsung dalam perhitungan diferensial ini. Selanjutnya ada definisi out untuk I1 dan I2, yaitu persamaan diferensial yang kita temukan, yang dimana pada I1 kita temukan 2500 dikali I1 dikurangi 2500 dikali I2 dikurangi 25.000. Untuk diferensial yang kedua, untuk I2,
kita menemukan persamaan diferensialnya negatif 3,5 dikali I2 dikurangi 1,5 dikali I1. Return untuk mengembalikan dari bentuk diferensial ini, atau akan menampilkan dari bentuk array D1 D2. Selanjutnya ada kondisi awal, yaitu ini kondisi awal dari untuk I1 I2, yang dimana ini diinisialisasi dengan masing-masing nilai 1, maksudnya nilai 2. Jadi kita lihat bahwa ini bernilai 2. Selanjutnya ada rentang waktu, yang dimana T adalah array dari 0 hingga 5, waktunya itu dari 0 hingga 5 detik yang kita gunakan, yang dimana 400 ini merupakan titik data yang sama dengan jaraknya, jarak dari grafiknya. Selanjutnya ada out in. Out ini berfungsi untuk memecahkan sistem persamaan diferensial atau odds dengan kondisi awal I0 untuk setiap waktu dalam array, yang dimana hasilnya akan array 2 dimensi ini akan I, atau array 2 dimensi I ini akan berisi solusi I1 dan I2 untuk setiap waktu T. Selanjutnya ada ini untuk ekstraksi solusi I1 dan I2, yang dimana ini diambil dari array I yang telah kita hitung. I1 dalam kurung titik 2, 0 memberikan solusi untuk I1 dan I untuk I2 dan bentuk ini untuk I2 pada setiap titik waktu atau T. Selanjutnya ada plot hasil, yang dimana ini untuk menampilkan solusi dari I1 I2 sebagai fungsi waktu dalam grafik. Selanjutnya ada label grid, legend sebagai untuk memperjelas bagaimana tabel-tabel ini, yang dimana I1 yang mana I2. Oke, kita langsung saja lihat bagaimana bentuk grafik yang akan terlihat pada bersamaan yang telah kita masukkan itu. Di sini kita bisa melihat grafiknya itu seperti ini, yang dimana I1 adalah yang warna biru dan I2 yang berwarna warna orange. Oke, baik. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dan kesilapan kata. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.